jalan-jalan ke pasar Keramat, jalannya dengan Pak Mamat. Bila hadirin wal hadirat, anak-anak sekalian mengaku umat Nabi Muhammad, jawablah salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam, sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim, wa nahnu insyaallah minasyahidin wasyakirin, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita ta'zimi guru-guru kita yang berhadir pada hari ini. Nah, seandainya Bapak tadi Bapak datang Banjarmasin jam 6 berangkat, jam 10 sudah di sini, percaya nggak? Biar Bapak, biar Ulun, tadi Ulun tulak jam 6 pagi dari Pagatan ke Banjarmasin, lalu jam 10 sudah di sini, percaya nggak? Kenapa nggak percaya? Karena masuk akal, mustahil. Yang Bapak pakai jet masih masuk akal. Kalau jet masih masuk akal. Oke. Kalau Ulun bepadah, tadi Bapak meninggalkan rumah ke Banjarmasin jam setengah 10. Jam 10 sudah di sini. Percaya enggak? Ini lebih mustahil daripada yang awal. Anda percaya? Kenapa itu akal tidak bisa menerima? Tapi perjalanan Nabi jangan dipikirkan dengan akal, harus dengan iman atau hati. Karena tidak semua perkara di dunia ini hanya dipikirkan dengan akal saja. Kadang-kadang harus pakai iman. Ketika kita ditanya di mana ruh, siapa yang bisa menjawab? Bapak mau tanya dulu, yang masih hidup adakah berisi ruh atau tidak? Ada. Hantu. Adakah berisi ruh atau tidak? Di mana ruh dia? Di dalam, di mana? Di mana? Di mata? Di dalam hati? Di telinga? Tidak ada yang bisa menyebutkan letak ruh di mana sekarang. Bapak beri 1 juta kalau ada yang bisa menyebutkan. Di mana ruh? Di mana? Di kepala. Pertanggungjawabkan. Mana ruhnya? Kelihatan atau tidak? Yo, itu hanya ruh. Ruh itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara-perkara di dunia, wahai anak-anakku sekalian, kadang-kadang tidak semua perkara, tidak semua hal bisa dipikirkan dengan akal. Orang yang hanya memakai akal itu tidak memakai imannya pada beberapa perkara, pada beberapa hal di dunia, itu orang tersesat namanya. Ya, tersesat. Hah? Pian ada becetan lawan bebinian, kenalannya di topik. Masya Allah, bungasnya luar biasa. Nah, tapi ternyata aslinya Osin. Jalan-jalan ke pasar Ampera, tidak lupa membeli rambutan dan mangga. Kukira dia mirip Marsyanda, ternyata hanya filter kamera. Kameranya aja, pas orang aslinya Doria Bonyo. Misal contoh. Artinya sekarang dunia tipu-tipu, ya kan? Dunia tipu-tipu. Dunia apa? Ya lah, itu dunia tipu-tipu. Bisa orangnya hilang jadi putih, bisa orangnya berbaju muslim jadi baju yang kada baik, rupanya diganti bergoyang-goyang kayak kemarin. Bisa. Canggih aplikasi AI ini. Bahkan di aplikasi kita WA sekarang ada meta di situ. Apa aja yang disuruh keluar? Apa siapa Ustadz Abbas boleh keluar tuh situ? Ustadz dari Palembang, keluar di S2, padahal dosanya ada juga mungkin sama ngaran mungkin. Ya. Jadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hati-hati. Orang atau hamba atau makhluk yang pertama kali yang mengukur agama dengan pikirannya sendiri itu siapa? Iblis. Awwalu man qasad din bi ra'yih. Dalam kitab itu makhluk Allah yang pertama kali mengukur kebenaran agama bukan dengan imannya, bukan dengan percayanya, bukan dengan taatnya, ta'zimnya kepada Allah, tapi yang
dipakainya adalah akal pikirannya. Siapa itu? Iblis. Kapan? Ketika iblis disuruh oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam. Usjudu li Adam. Sujud wahai iblis kepada Adam. Iblis kadang memakai iman pada saat itu, padahal perintah Allah nih. Iblis kadang memakai iman, kadang memakai kepercayaan kepada Allah, tapi yang dipakainya akal. Apa ujar iblis? Saya lebih mulia daripada dia ya Allah. Saya yang lebih baik daripada dia. Kenapa? Dia diciptakan dari tanah ya Allah, saya diciptakan daripada api. Api lebih mulia daripada tanah. Maka dijebloskanlah dia, dikeluarkan dari dalam surga, menjadi penghuni neraka sampai sekarang nanti akan menggoda kita manusia. Jadi iblis ini jangan dituruti. Apa? Kita kalau menurut iblis kita hanya memakai akal saja. Kadang-kadang kita harus memakai iman. Cara meningkatkan iman, belajar ilmu, baik ilmu dunia atau ilmu agama. Cara kita beradab, punya ilmu, baik ilmu dunia atau ilmu agama. Jadi wasilahnya kita hendak menjadi orang yang beradab, orang yang baik adalah punya ilmu. Maka sekolah tinggi-tinggi, sekolah yang artinya apa cita-citanya? Bismillahirrahmanirrahim. Mudahan jadi orang yang sukses semuanya. Perjalanan masih panjang. Ada yang kelas 7, ada yang kelas 8, ada yang kelas 9. Ada tahu lagi cita-citanya, ada yang jadi dokter, ada yang jadi Pak Galung, ada yang jadi ini, macam-macam. Kalau ditanya cita-cita, tapi belum tentu sesuai dengan apa yang kita cita. Jadi sesuaikan dengan apa yang telah Allah takdirkan kepada kita. Masih mumpung masih dalam tahap belajar, jangan disia-siakan waktu. Sambil senantiasa setiap saatnya, setiap waktunya itu artinya lebih beradab, lebih berbudi pekerti kepada kawan, kepada guru, kepada orang tua, kepada masyarakat sekitar, baik di sekolah maupun di rumah nantinya ketika pulang dari sekolah. Nah, jadi itu poinnya. Contohnya siapa wahai anak-anak sekalian? Contohnya baginda Rasul dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, yang menjadi pimpinan ini adalah malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Nabi hanya murid di sini. Ujar malaikat Jibril, wahai Nabi Muhammad, jangan engkau lakukan sesuatu apapun nanti di perjalanan kecuali aku yang memerintahkannya. Dan jangan melakukan apapun, apa aja jangan penggawi kecuali sudah ulun suruh wahai Muhammad. Ujar Nabi, seandainya Nabi itu congkak, sombong, takabur, merasa lebih mulia daripada malaikat Jibril, dan memang itu kenyataannya, tapi pada saat itu Nabi tidak merasakan kemuliaan itu. Nabi hanya tunduk dan patuh sebagai muridnya malaikat Jibril pada saat itu. Nabi yang mulia pada saat itu posisinya taat kepada malaikat Jibril. Makanya kita kadang-kadang harus seperti itu. Kita ambil ibroh pelajarannya. Ketika kita di sekolah kita taat kepada guru, ketika kita di rumah taat kepada orang tua. Jadi posisinya sama. Ketika sekolah guru yang jadi orang tua, ketika di rumah orang tua kita kandung yang melahirkan kita, yang menjaga kita dari kecil sampai sekarang. Jadi jangan dibeda-bedakan lah. Apalagi wahidi ya Allah, kakanakan benar iwa arjinai podang patuwi atau ya. Jadi orang ngalihnya dipadahi. Orang ini mah ajar gue di pesantren. Pak, kakanakan halus ya ngobrol-ngobrolnya kadang-kadang. Kakanakan halus kok ya Allah. Kita suruh berdiam, duduk, bukanya. Kakanakan halus kelas 2 SD, kelas 3 SD. Ngalihnya lah. Jadi pemimpin itu ngalih. Jadi orang yang mengatur itu ngalih. Jadi caranya apa? Ambil hatinya. Cara mengambil hatinya? Hah? Jawabannya sodok nasi mau percaya sana. Artinya ikuti alur mereka. Apa yang mereka hendaki? Oh, kata di beramian. Tapi dalam beramian itu ada nasihat, perkumpulan yang baik dan sebagainya. Seperti itu. Kalau kadang-kadang menggunakan gulaan, baik. Kadang-kadang harus, oh siapa yang bisa menjawab pertanyaan dapat gulaan. Jadi jangan punya tuh. Kalau dia kan apa lagi gulaan, duit 50.000 ya. Ya kan? Ya. Nah, bayar seorang. Ambil luar duitan masing-masing.
Nah seperti itu kadang-kadang. Jadi mohon maaf, minta reda di akhirat. Zaman kita sekarang anak-anak beda dengan zaman bahari. Oh, zaman bahari guru di sana, nah guru di sana, kita di sini ujar guru ini aja nah. Kita nggak ada wali keluar kelas. Kalau kita sekarang halo bu, di sini aja. Sekolahan kelas. Tapi kada guru kayak kakawanan, hello bro. Ya Allah, jangan kayak itu bintangnya, jangan kayak itu. Kalau biar hendak merasakan, mohon maaf lah, merasakan keberkahan belajar, hormati perguruan. Bapak ini sudah dunianya ada, agamanya juga belajar sudah. Bapak lulus SMA, batu mondok lah. Jadi dunianya ada. Zaman jahiliyah tuh, pacaran pernah dua. Astagfirullah. Bapak pernah zaman jahiliyah. Tapi kada pacaran bahari itu kada ini. Kada wali menggonceng binian lagian. Kita pacaran bahari nya kita lagi. Sudah makan kah? Sudah minum kah? Sudah jambang kah? Sudah tele kah? Apa? Bahari. Kalau ini umat alahan pada pengantin hanyar. Pengantin hanyar menjaga aja adab di jalan. Nah, ini pacaran nak kado aku asal anak ditampar aja di jalan. Makanya anak-anak SMP gue Alhamdulillah tiga ada. Allah alam kayak apa soalnya kira-kira karena majunya teknologi, dampak buruknya merosotnya akhlak dan budi pekerti kira-kira aja. Terlalu berpatokan kepada media sosial, akhirnya panggilan guru, panggilan orang tua akan dihiraukan lagi sudah. Nah, ini sudah TikToknya kah, Instagramnya kah, Facebooknya kah, WA-nya kah, macam-macam. Yang dulu mungkin kita berhubungan binian kadang-kadang kelihatan muha, suaranya aja mungkin. Wah ini ya, 1, 2, 3, 4 kawa video call grup. Yo, canggihnya. Yang latar belakangnya baleho diganti warna hijau ini. Luar biasa. Yang muhanya punya banyak lubang-lubangnya kayak jalan tadi yang kita lewati, dilulusakan pakai filter. Maka goyang-goyang gini kepalanya kan? Ayo, kecanggihan itu harus dibarengi dengan kemajuan akhlak dan budi pekerti. Nah mudah-mudahan pian siswa-siswi yang ada di sekolah ini khususnya jangan terpengaruh dengan yang ada. Silahkan pian bermedia sosial, tapi tahan dan batasi hal-hal yang kada baik. Insya Allah kawak, insya Allah bisa, insya Allah. Insya Allah siap? Siap insya Allah? Siap insya Allah? Jadi kembali kepada diri masing-masing. Sudah kelas 7, kelas 8, kelas 9, kena lulus, pindah sekolah lagi, lulus lagi SMA, pindah kuliah lagi. Kalau sudah ada adab dan akhlak, ada agama yang pian pegang, sampai kemana aja di sekolah aman. Kalau ada agama, ada adabnya dilajari di sekolahan ini, dilajari di Kuitang di rumah, pian ke Banjar kah, ke Semarang kah, ke Jawa kah, ke luar negeri kah, sekolah filternya ada. Insya Allah aman. Tapi yang bahaya itu kalau sejak SD, SMP, SMA dan seterusnya tidak ada filter yang dia pegang, tidak ada agama, tidak ada budi pekerti, akhirnya sampai di sini hancur, sampai di sini rusak dan sebagainya. Itu pentinglah. Apa tadi kembalinya? Ketaatan kepada guru dan kuitan. Kenapa? Rasulullah yang mencontohkan seperti itu. Nah kemudian poin penting daripada juga Isra dan Mi'raj ini, sebagaimana yang disampaikan oleh ibu kepala sekolah tadi, adalah sholat 5 waktu. Karena itu hadiah terbesar hasil pertemuan Allah dengan Rasulullah ialah perintah sholat 5 waktu yang asalnya 50 waktu. Asalnya 50, coba biar bayangkan lah. Coba biar bayangkan kalau kita itu sembahyang 50 waktu sehari semalam, tegawi gak ada? Ada. Yang 5 waktu tegawi gak ada? Ada. Kita tes keliburan dulu. Siapa yang sudah sholat subuh angkat tangan? Coba. Sudah subuh. Kalau saya ibunya ini sudah tangan. Nah, siapa yang sudah sembahyang zuhur angkat tangan? Belum lagi hari ini, yang semalam udah.
Ayo, siapa yang belum sholat subuh angkat tangan? Ya, Bapak hargai itu. Makan kan ada masuk pajak? Ada bangun. Siapa lagi yang belum sholat subuh? Banyak. Semuanya. Banyak yang sholat dan banyak yang ada sembahyang. Contoh kecil dari kita. Bagus yang jujur. Mudah-mudahan besok awas sembahyang subuh, sembahyang subuh. Jangan bilang kau pemuda kuat, jangan mentang-mentang badan sehat, bila sering kau tinggalkan sholat. Inna lillah, inna lillah. Bila dirimu cinta sholawat, bila hatimu rindu Muhammad, itulah pemuda yang sangat hebat. Masya Allah, Masya Allah. Jelas? Awaknya sehat, Masya Allah. Katanya pemuda yang kuat, yang gagah, yang cantik perempuannya, tapi kada sembahyang. Apa? Innalillah. Bila cinta dengan Rasulullah, bila cinta dengan salawat, maka itu pemuda yang hebat. Itu pemudi atau perempuan yang hebat. Jangan tinggalkan sholat, jangan jauh daripada Nabi Muhammad SAW. Nah, dalam satu riwayat, ketika Nabi SAW diperlihatkan Nabi itu diperjalankan Isra Mi'raj, Nabi diperlihatkan dengan sekelompok manusia, yang mana manusia ini di tangan mereka itu ada batu besar. Batu ini mereka apakan? Mereka pukulkan ke kepala mereka sampai hancur, pecah. Bagus lagi, pukul lagi, dan itu seterusnya. Seperti itu seterusnya. Hancur, bagus, hancur, terusnya. Lalu ujar Nabi, man haula ya Jibril, siapa mereka wahai Jibril? Ujar malaikat Jibril, ya Muhammad, haula illadzina min ummati, mereka itu golongan daripada umatmu, alladzina tatataqalu ru'usuhum an salatil maktubah, yang kepalanya ini berat untuk melaksanakan sembahyang 5 waktu. Yang mereka punya batu di tangan besar, mereka pukulkan ke kepala mereka sampai hancur berantakan, bagus lagi, pukul lagi, seterusnya seperti itu. Mereka yang malas sembahyang, termasuk kita. Sudah, mudah-mudahan kita kaum menjaga sholat. Katakanlah, katakan, kalau pengen hendak sukses dunia akhirat, jangan tinggalkan sembahyang dari sekarang, dari muda. Nanti kalau sudah dari umur sekarang dia menjaga sembahyang 5 waktu, insya Allah tahun-tahun berikutnya itu akan ringan di dia. Kita melukis di atas batu, anak soal hajar, ya, Bapak ingat di ibarat Arabnya itu. Artinya kalau kita belajar di waktu kecil, sama kita melukis di atas batu. Kalau kita belajar di waktu besar, sama kita melukis di atas air, lakas hilang, cepat hilang. Tapi kalau di atas batu, lengket. Nah, seperti itu. Maka dari kecil, dari muda, jangan tinggalkan sholat. Jangan tinggalkan sholat. Siap, insya Allah. Siap, insya Allah. Nah, jadi setelah acara ini, jangan lagi ada yang tinggalkan sholat. Walaupun terlambat, walaupun sholatnya sendirian, yang penting sembahyang dulu. Nah, karena ujar Nabi, siapa orang yang memelihara sembahyang, ujar Nabi, Allah akan berikan 5 kemuliaan. Yang pertama, yurfa'u anhu dikul aishi. Orang yang memelihara sholat itu akan diangkat kesempitan hidupnya. Ingat, yang pertama, orang yang memelihara sholat diangkat kesempitan hidupnya. Hutangnya lunas, belajarnya nyaman, Masya Allah, rezeki kuitannya Masya Allah, keluarganya harmonis, rumah tangga abahnya, mamanya, keluarganya Masya Allah baik. Kenapa? Barakah sumpah jangan. Berkah sholat, kesulitan apapun yang ada di hidup pian itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hendak nyaman hidup, kalau engkau ingin diperbaiki kehidupanmu di dunia, rezekimu ingin dilancarkan, maka satu poin yang pertama, perbaiki sholatmu. Ingat tadi, apa tadi? Diangkat kesulitan hidup. Yang kedua, yurfa'u anhu azab al-qabri, diangkat azab kuburnya.
Siapa yang pernah merasakan azab kubur di sini angkat tangan? Azab guru? Dipanasakan di luar pernah? Dipukul pakai iko saping pernah? Iko pari. Bahari itu kayu, masih ada penggaris kayu bahari. Patah. Yang kapur tulis yang putih itu loh. Muncul di sini. Wah ini kalau kanak-kanak dihambur kayak itu melapor ke polisi. Datang satu kompi, nang disalahkan, nang guru menegur sudah kada mau masih. Kuitan sari, salah ini. Kalau pian kalian hendak menyekolahkan anak, sudah sekolahkan di rumah. Pian menitipkan anak, percayakan kepada guru di sekolah ini. Allah, alihnya luar biasa. Sedikit kira tersinggung, muridnya harus ada perlindungan anaknya. Iya memang perlindungan anak. Cuma anak pian yang alih balar dipadai di sekolah. Dipadai kayak ini, kayak ini, dipadai kayak ini, kayak ini. Kita misalkan sebagai guru, rancak di pondok itu. Kalau pian memang kada sanggup pian hendak mendatangi kami, silahkan bawa pulang anak pian. Kami kada sanggup lagi sudah mengajari. Selesai. Ini hendak dititipakan, sudah kada memberi hadiah yang cukup untuk guru-guru yang ada. Kemudian ketika anaknya diganggu sarinya luar biasa, apalagi orang tuanya yang berpangkat, anak bisa dibuikan atau dipenjarakan itu gurunya. Itu akhir zaman, wahai anak-anak. Jangan kayak itu pian. Dan kayak itu pian harus memahamkan kepada orang tua, ulun yang salah main, ulun yang salah bahaya, ulun nakal, ulun kada maasil perguruan, lain sidin bang masalah kayak itu. Nah tapi memang kadang-kadang ada guru yang berlebihan, ada yang memang standar aja. Jadi keadaannya seperti itu Bapak Ibu akhir zaman. Memang harus bukan hanya mengajar kita, mudah-mudahan pian sehat berataan guru-gurunya. Bukan hanya mengajar tapi mendidiknya lebih berat. Mendidik itu mengarahkan adab-adabnya. Kalau mengajar masuk berapa jam berapa pak keluar boleh selesai. Nunggu gaji awal bulan selesai. Tapi tugas kita bukan hanya di situ. Bukan hanya mengajar tapi mendidik bagaimana sesuai dengan tema. Anak ini punya pendidikan dan punya adab yang tinggi sehingga nanti keluar alhamdulillah barakah, mak barakah. Yang anak kuliah, yang anak sekolah, yang anak ini berkah pian didik di sekolah ini. Mudah-mudahan pian jadi anak-anak yang soleh dan soleh pada taat. Amin ya rabbal alamin. Intinya kesimpulannya jangan tinggalkan sholat. Yang ketiga, nah tadi diangkat siksa kuburnya. Yang ketiga, yu'tihillahu kitabahu biyamin. Diberikan catatan amalnya dengan tangan kanan. Orang yang menjaga sholat, catatan amal itu akan diberikan dengan tangan kanan. Artinya selamat ini masuk surga. Yang keempat, wa yamurru 'ala sirati kal barki. Dia akan bisa melewati siratal mustaqim seperti kilat yang menyambar. Nanti ketika orang itu melewati siratal mustaqim, ada yang merangkak, ada yang berjalan batis, ada yang mengendarai kuda, ada yang terbang, ada yang seperti kilat menyambar, ada yang ingin macam-macam. Nah orang yang menjaga sholat, dia akan seperti kilat yang menyambar dari ujung sini ke ujung sana langsung sampai. Yang terakhir, kemuliaan yang Allah berikan kepada orang yang memelihara sholat, yadkhulul jannata bighairi hisab, masuk surga tanpa hisab. Artinya proses yang akan dia lewati nanti itu dimudahkan di di yaumul ba'ats, hari kebangkitan, yaumul mahsyar, padang mahsyar itu kada berat, nyaman semuanya. Kenapa? Dia orang yang memelihara sholat. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang ulun sampaikan. Kalau ada kesalahan itu daripada ulun pribadi, kalau ada kekurangan daripada ulun pribadi, kalau ada kelebihan dan manfaat itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan guru-guru kita dipanjangkan umurnya dalam taat ibadah, dikabulkan hajatnya, dimurahkan segala rezekinya, diberikan kekuatan dan pertolongan untuk senantiasa mengajar dan mendidik anak-anak, semuanya menjadi anak-anak yang beradab dan berakhlak dan berbudi pekerti yang luhur. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita tutup dengan syair Abah Yusuf Kumpul.